Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Cermat TV dimanapun kalian berada. Saat ini saya berada di Desa Kalisari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Tepatnya di kediaman beliau Al-Ustadz Dhiaul Haq. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ustadz, iya. Kemarin saya sempat melihat status panjenengan di Facebook dan saya kira menarik sekali. Dari sekian status di Facebook yang mengulas tentang Syekhina Syekh Majid Kamil Maimun, Iya. panjenengan termasuk membedah dari sisi yang tidak biasa, yaitu dari sisi ilmiah beliau. Iya. Panjenengan menceritakan bagaimana kapasitas ilmu beliau, utamanya di bidang ilmu hadis, dan panjenengan banyak mengutip ya dawuh-dawuh beliau, faedah-faedah beliau ketika ngaji Sahih Bukhari. Nah, Ya, dan kita semua kepengen lebih banyak lagi mengambil faedah, ya, khususnya beliau Kiai Haji Majid Kamil dari panjenengan ketika mengaji kitab Sahih Bukhari. Dan sebelumnya pemirsa, sebelum saya lebih lanjut mewawancarai beliau Ustadz Dhiaul Haq, saya berharap dan saya kepengen pemirsa semua menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada guru kita semua, Syekh Majid Kamil. Semoga beliau ditambahi kebaikan, amin, amin. ya, di dalam alam kuburnya. Insyaallah laul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ustadz Dia, sebelum kita nanti membahas terkait pengalaman panjenengan sewaktu ngaji Sahih Bukhari dengan beliau, saya pengen sebagai pembuka, sebetulnya atau menurut panjenengan Kiai Haji Majid Kamil di hati panjenengan itu bagaimana? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya itu Kiai Abuya. Saya biasa kadang memanggil beliau Abah, kadang Abuya, kadang Yai. Jadi beliau Kiai Majid Kamil itu bagi saya salah satu guru yang menurut saya sangat perhatian terhadap terhadap santri-santrinya. Dulu saya mulai ngaji ke beliau itu pertama kalinya tentunya di MGS, yaitu di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Di situ kalau tidak salah saya kelas 2 aliyah atau kelas 3 aliyah, saya lupa. Tepatnya saya lupa. Tapi yang jelas di situ saya ngaji kepada beliau itu kitab Manhalul Latif fi Ilmil Hadits Syarif, yaitu karya guru beliau sendiri, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah taala. Di situ beliau mengkaji, membaca Manhalul Latif, kemudian dikaji, dan tentunya juga ada banyak faedah. Nah, sejak di MGS itu pula kemudian ada interaksi antara saya dengan beliau lebih intens. Dan bisa dikatakan kalau saya pribadi sebagai seorang santri, saya mungkin terlalu pede, saya merasa lebih ada sedikit perhatian lebih mungkin terhadap saya. Walaupun tentunya itu mungkin yang dirasakan semua santri ya, jadi merasa diperhatikan oleh kiai. Ada perhatian lebih dari Kiai Majid Kamil terhadap panjenengan. Ya, itu mungkin perasaan saya pribadi. Itu ketika di madrasah atau di luar madrasah? Awal mulanya di madrasah. Dimulai dari madrasah. Kemudian setelah kita kenal, saya merasa dikenal beliau lah. Kalau tentunya kalau saya santri jelas kenal beliau. Cuman kalau beliau kemudian paham saya, kenal saya, itu kan saya merasa saja, merasa pede gitu. Jadi saya beberapa kali mendapatkan atau diberi amanah, diperintah oleh beliau tentang beberapa masalah juga. Pertama yaitu yang paling saya ingat dan berkesan itu adalah disuruh untuk menjaga perpustakaan pribadi beliau. Jadi beliau itu mempunyai kitab yang sangat banyak sekali. Terus kemudian diangkut dari dalam beliau, diangkut kemudian ditaruh di bawah gedung bawah DN, kalau DN baru sekarang berarti di luar dalam. Itu di sekarang menjadi kantor muhadharah kalau tidak salah. Itu di situ kemudian saya disuruh
diajari oleh beliau bagaimana menata kitab, disuruh membersihkan, ngepel lantainya, macam-macam lah. Jadi beliau memang di situ mempunyai kitab-kitab yang luar biasa. Jadi murokeb lah. Murokeb benar sekali, murokeb sekali meneliti semua tentang berhubungan dan kitab-kitab beliau. Nanti kalau ada yang misalkan penataannya nggak tepat, itu beliau memerintahkan seperti ini, seperti ini. Itu Abah Kamil sampai meneliti sampai segitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya juga pernah disuruh oleh beliau untuk ini menjadi sekretaris pribadi beliau. Bahasanya pribadi di situ berarti saya dibawa diajak kemana-mana enggak. Cuman uniknya begini, ini ceritanya seperti ini. Beliau itu waktu itu kan menjabat sebagai DPR di Rembang kalau nggak salah. Sampai akhir beliau masih menjabat di Rembang juga. Itu sering sekali yang saya temui di dalam itu sering sekali ada orang-orang kampung, saya bahasakan orang kampung karena bukan anak santri, ada orang kampung yang itu ngadu kepada beliau. Mengadu lah. Ada yang mengadu, yai niki dalam kulo rumah saya itu jelek mau rubuh, ini saya nggak punya dana untuk membangun. Masalah-masalah pribadi. Masalah pribadi semua diwadulkan, semua dikeluhkan pada beliau, dan beliau itu waktu itu ya enjoy saja. Dan merespon dengan baik. Merespon dengan baik, dengan seneng, dengan wajah tersenyum, kayak nggak pernah duka, marah, nggak pernah. Bukan punya kesan terbebani atau bahkan mungkin ribet, enggak. Beliau melayani dengan santun, santai, tenang. Dan yang lebih menarik lagi itu begini, pernah ada satu kejadian tuh gini. Ada orang yang di situ sowan kepada beliau, ya ini kalau ajeng misalnya mau mensekolahkan anak saya nggak punya ada kesulitan ekonomi dan yang lainnya. Lalu Abah Kamil bilang, kamu bisa nggak buat proposal, jenengan sakit buatin ngambil proposal pakai bahasa Jawa ya. Karena untuk prosedural ya proposal sebagai prosedural tadi. Kemudian orangnya bilang, alah toyi wong kula niku nulis mon mboten saged. Saya tuh nulis bisa nggak bisa kok suruh buat proposal. Ya. Ini Gus Kamil sambil gujeng, sambil tertawa dengan gaya tawa khas beliau yang mungkin kalau jenengan lihat beliau tertawa bagaimana itu khas sekali ya. Beliau tertawa dengan khas, kemudian memanggil saya, ya Dia sini, tolong ini Bapak ini diminta KTP-nya, diminta keterangannya, buatkan proposal untuk beliau tentang masalah ini. Nanti kamu berikan ke dia untuk disetorkan ke saya. Sampai begitu ya, ketika orang kampung ini kesulitan untuk memenuhi prosedural, beliau memfasilitasi itu dengan menugaskan panjenengan untuk itu tadi ya. Iya, menulis proposal seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi menurut saya, ada semacam tarbiyah juga bagi saya, pendidikan juga bagi saya saat disuruh membuat proposal itu. Abah Kamil itu pernah gini, saya pernah pertama kali kalau nggak salah itu, saya disuruh diperintah untuk membuat proposal. Lalu saya itu karena waktu itu nggak ada komputer dan saya juga bukan pengurus, jadi saya nggak berani untuk nimbrung untuk mengakses fasilitas pengurus, nggak berani. Waktu itu saya mencoba untuk ini ke toko fotokopi Al Anwar yang ada di samping Masjid Jin. Al Anwar 1 itu ya? Ya kalau nggak salah Anwar 1 kalau nggak salah. Saya di situ fotokopi di situ, saya ngetik di situ. Awalnya saya nggak tahu ya gimana cara buat proposal atau gimana, nggak tahu. Kemudian saya tanya anak di situ, ya udah pokoknya buatnya seperti ini. Formatnya seperti ini gitu ya. Saya buat. Ternyata setelah saya aturkan ke Abah Kamil, itu dicoretin semua. Ada beberapa coretin, banyak. Direvisi oleh beliau. Tapi beliau nggak bilang ini kelirunya di sini, enggak. Jadi saya disuruh mencari sendiri. Ya udah saya pulang lagi ke toko tadi, padahal itu lumayan jauh. Itu kemudian saya ada berapa meter kira-kira? 1 kilo? Ya kurang lebih segituan. Saya jalan ke sana, jalan kaki, telepon lagi, sampai itu 8 kali. 8 kali. Lah yang sampai yang keempat kalinya beliau dawuhan, "Iku ya nggo motor kuwe, bawa motor saya saja." Akhirnya yang keempat kemudian saya bawa motor beliau. Berarti 8 kali itu, yang 4 kali jalan kaki, yang 4 kali difasilitasi oleh beliau untuk pakai motor pribadi beliau. Luar biasa. Itu sampai akhirnya kemudian jadi, kemudian kesalahannya tinggal 1 atau 2 saya lupa. Dan itu sudah dimaafkan oleh beliau. Udah ini nggak apa-apa, ini sudah cukup bagus, kasihkan ke bapak tadi, biar nanti dibawa ke saya. Wah, ini luar biasa menurut saya. Ini pendidikan, 1 ketelitian beliau, kejelian. 2, beliau tidak langsung mendikte kamu sah di sini enggak. Beliau melatih kita untuk jeli, teliti, belajar menggunakan pikiran kita, cerdas dalam menyikapi masalah. Tidak langsung kemudian harus
saklek dituntun oleh A sampai Z enggak. Nah. Jadi Abah Kamil tuh polanya di antara yang saya menerima didikan beliau seperti itu. Itu luar biasa sekali Abah Kamil seperti itu. Ini di antara akhlak beliau. Pernah juga kemudian pernah juga. Artinya beliau dengan masyarakat begitu dekat ya? Sangat dekat. Menurut saya itu sangat dekat. Padahal beliau seorang kiai ya, sibuk terserap waktunya untuk para santri, tapi beliau juga melayani masyarakat. Masih melayani masyarakat. Masya Allah. Bahkan kalau tidak salah, beliau pun itu sering sekali membantu ekonomi masyarakat dari uang pribadi beliau. Ini salah satu yang saya ketahui tentang sisi sosial beliau. Syekhuna Majid Kamil. Itu seperti itu. Ustadz, di Facebook Anda menulis tentang pengalaman atau kesan panjenengan ketika ngaji Sahih Bukhari. Seperti apa gambarannya? Jadi begini, Mbah Kamil itu menurut saya pribadi ya, bisa saya katakan beliau itu adalah sosok yang mengenalkan saya, yang membuka mata saya, membuka hati saya tentang kajian hadis wa ulumuhu, ada mustalah hadis. Bukan hanya itu saja, tapi juga bagaimana mempraktekkan kaidah-kaidah ulumul hadis, dirasatul asanid, takhrij dan yang lainnya ke dalam kajian-kajian hadis yang seperti riwayatan Bukhari. Itu Abah Kamil pertama kali yang menurut saya benar-benar paham itu dengan beliau. Terus kemudian hadis Bukhari, saya mengenal hadis Bukhari walaupun tentunya saya tidak mendalami terlalu dalam banget tidak. Tapi saya katakan saya paham pola Bukhari, saya paham kelebihan Imam Bukhari, dan saya akhirnya benar-benar merasakan Imam Bukhari syakhsun azimun fil Islam. Itu setelah saya itu mengkaji dengan Sahih Bukhari dengan beliau, Syekhuna Majid Kamil. Ada hal yang tidak saya temukan di yang lainnya, walaupun tentunya ada keistimewaan juga pada masyayikh yang lainnya, tapi khusus untuk beliau dalam kajian ada kesan lah, ada kesan bagi pribadi saya tentunya, bagi pribadi saya itu Syekhuna Majid Kamil. Hadis Bukhari itu kita akan tahu, kalau ngaji dengan Syekhuna Majid Kamil itu kita akan tahu bagaimana hadis Bukhari itu kenapa hadis Bukhari itu dianggap sebagai ashahul kutub ba'dal Quran misalnya. Terus kemudian juga akan kita tahu titik di mana kesulitan hadis Bukhari daripada mengkaji hadis yang lain. Kita juga akan tahu kenapa ulama itu mentakdim lebih mendahulukan hadis Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Itu semua setelah dijelaskan dengan baik oleh Syekh Majid Kamil seperti itu. Jadi Syekh Majid luar biasa sekali. Mungkin ada faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau dan sempat panjenengan catat, karena kemarin di Facebook panjenengan mencatat ada catatan dari beliau ketika ngaji Syekh Majid Kamil. Mungkin ada catatan? Ada. Saya di sini saya bawa kitabnya. Ini kitab ya walaupun jelek, ini dulu kitabnya bapak saya. Entah bapak ngaji di mana saya nggak tahu. Cuman alhamdulillah masih beberapa kosong. Kemudian karena saya nggak punya uang, saya buat ngaji aja. Saya ngaji Sahih Bukhari. Juga bentuk sebagai birrul walidain. Ya, seperti itulah. Jadi saya ngaji Sahih Bukhari dengan Syekhuna Majid Kamil dengan kitab ini. Ada beberapa catatan yang kemudian saya catat juga di dalam kitab ini juga. Alhamdulillah. Nanti saya bacakan satu. Seperti kemarin panjenengan menulis di mengulas bab awal kalau salah. Iya, bab awal. Kanabatul Wahyi itu. Iya. Yang mengulas termasuk juga panjenengan menyampaikan pendapat Said Muhammad yang dilakukan oleh Syekh Majid Kamil Maimun terkait awaluman aslama fil Islam, dan beliau menjawab sesuai riwayatnya atau pendapat Syekh Muhammad bahwa tidak lain adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra seperti itu. Nah, faedah-faedah lain Ustaz yang sempat mencatat. Ada banyak ya sebenarnya. Yang menarik dari Syekhuna Majid Kamil itu contoh seperti ini. Sebelum saya masuk kepada faedah, beliau itu Syekhuna Majid Kamil itu waktu ngaji Bukhari ini pertama kali, ketika membuka pertama kali, itu beliau langsung itu
membeberkan atau menyebutkan silsilah sanad beliau dari guru beliau Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dibeberkan dari guru beliau sampai kepada Imam Bukhari. Jadi menjelaskan jalur sanad beliau. Ini pertama kali. Ini menunjukkan benar-benar beliau ngaji kitab ini tuh qiraatan wa ijazatan, itu ada gurunya. Beliau tidak sekedar misalkan saya beli kitab di toko kemudian saya baca sendiri. Nemu buku di mana ada terjemahannya dibaca gitu. Enggak. Jadi beliau mengkaji ini dengan ulama yang memang benar talaki dari gurunya juga. Dan punya kapasitas keilmuan untuk itu. Maka di sini sebagai taufik, jadi sebagai apa ya istilahnya, beliau orang yang benar-benar bisa dipercaya dalam kajiannya terhadap Sahih Bukhari ini. Jadi beliau ada semacam lisensi lah. Beliau menunjukkan bahwa saya tuh loh mengkaji ini tidak sembarangan karena saya punya lisensi ini. Iya, benar sekali. Contoh di sini misalkan beliau langsung menyebutkan dari Sayyid Alawi, dari Sayyid Muhammad dari Sayyid Muhammad, dari Sayyid Alawi, dari Syekh Hasan Masyad. Jadi kemudian beliau juga mengambilnya dari Syekh Al-Hafidh At-Tijani, kemudian dari Syekh Hafidh At-Tijani ke atas lagi dari Al-Hafidh Al-Bin-Nuri, kemudian dari Syekh Umar Hamdan dan seterusnya dari Syekh Ali Al-Witri dan seterusnya sampai ke Imam Bukhari. Ini disebutkan semua di awal dulu ketika kita ngaji Sahih Bukhari pertama kali. Ini tentunya berbeda ya. Panjenengan nomor sewu mulai pertama berarti ya ngaji Sahih Bukhari itu? Alhamdulillah mulai pertama, cuman nggak sampai akhir karena kemudian harus pulang. Ada beberapa faktor sehingga harus pulang. Ya tapi alhamdulillah lah, walaupun sedikit itu ya. Berapa tahun Ustaz? Kalau tidak salah tuh 2 atau 3 ya, di antara itulah. Di antara itu 2 atau 3 tahun. Saya lupa tepatnya tahun berapa, tapi di antara 2 atau 3 tahun itu. Itu di antaranya. Terus kemudian ada banyak faedah. Kenapa saya katakan Mbah Kamil atau Syekh Majid Kamil itu benar-benar membuka mata saya tentang keistimewaan hadis Bukhari. Itu karena beliau itu benar-benar mengkaji Bukhari itu apa ya, secara bagaimana para ulama itu mengkaji Bukhari dengan thariqatul muhaddisin dalam thariqatul muhaddisin, dalam melakukan hadis. Seperti biasanya Ustadz, maaf kadang seringkali bahkan itu menjadi adat mereka ya, muhaddisin itu ketika melakukan hadis juga membahas masalah rijalul hadis. Iya, itu di Syekh Majid Kamil juga sama. Syekh Majid Kamil itu dibahas. Contoh seperti ini, contoh kecil. Ketika membahas tentang hadis pertama. Hadis pertama dalam bab kaifa kana badul wahyi. Di situ disebutkan oleh Imam Bukhari haddatsana Al-Humaidi. Di situ Imam Bukhari hanya menyebutkan Al-Humaidi. Kalau kita hanya sekedar baca saja, ya nggak tahu. Lewat lah. Nggak mau tahu siapa. Nggak terlalu penting kan gitu ya. Tapi kalau Syekh Majid Kamil enggak. Beliau akan menyebutkan Al-Humaidi nama aslinya siapa. Di sini saya tulis beliau mengatakan Al-Humaidi ini adalah Abdullah ibnu Zabir Al-Humaidi. Beliau min ashabi Syafi'i. Min ashabi Syafi'i. Jadi beliau menyebutkan beneran. Kemudian ketika selanjutnya Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Sufyan. Di sini juga beliau membahas lagi. Ini Sufyan siapa? Karena yang kita kenal Sufyan ada 2. Ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Dan keduanya di sini ternyata Sufyan ibn Uyainah. Kalau Sufyan Ats-Tsauri lebih terkenal di bidang fikihnya misalnya. Ini ternyata beliau disebutkan seperti itu. Nah, ini hebatnya. Dan saya melihat hampir di beberapa yang lainnya beliau juga menyebutkan seperti itu. Misal di sini dalam hadis berikutnya, kalau nggak salah hadis 1, 2, hadis ketiga, di sini Imam Bukhari ketika mengatakan qala haddatsana Al-Laits. Di situ beliau mengatakan Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad dijelaskan tabi'ut tabi'in. Terus kemudian an Uqail. Di sini dikatakan juga Uqail ibnu Khalid Al-Aili. Itu seolah-olah satu persatu rawi itu apa ya, dikupas, minimal dijelaskan lah profil-profil seperti adatnya para muhaddis dalam menerangkan hadis. Iya, minimal ini apa ya, minimal tadilah siapa nama aslinya, nama ayahnya siapa, sehingga ini kalau bagi saya tobakohnya seperti tadi itu dibilang ini tabi'in, ini min ashabi Syafi'i disebutkan. Ini minimal akan merangsang bagi anak yang semangat untuk mengkaji hadis, ini akan merangsang dia untuk mengkaji kitab Tabaqat. Kemudian kitab misalnya kitab Rijal, Kutubur Rijal, misalnya kita akan mengenal Tahdzibut Tahdzib, kita mengenal Tahdzibul Kamal. Juga kita mengetahui kepada siapa kita berguru, latar belakang dari guru itu sendiri, sehingga kita juga menjadi lebih yakin ternyata beliau juga kapabel dalam mengkaji itu seperti itu ya. Jadi semua ini dikaji semua oleh
Syekhuna Majid Kamil dalam rangka untuk mengkaji Sahih Bukhari. Itu luar biasa di situ. Juga tidak hanya itu saja ya. Syekh Majid Kamil itu juga membahas tentang misalnya yang saya tulis juga di Facebook kemarin. Itu beliau misalnya sampai masalah yang paling paling kecil, hanya tentang tambahan wawu atau tidak. Itu tok aja dibahas oleh beliau. Misalnya kemarin saya tuliskan itu kan di sini dalam yang rawan menjadikan salah pemahaman. Dan nanti juga akan menjadi penilaian tersendiri dalam kesahihan dan tidaknya hadis tersebut. Misal contoh seperti ini. Dalam hadis kedua, di sini ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah juga. Kemudian disebutkan selanjutnya ada kata-kata qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi wahyu. Di sini dalam riwayat itu hanya dikatakan qalat. Kemudian saya menulis, Syekh Majid Kamil mengatakan fi wujudil wawi wa adamihi khilaf. Jadi sebelum kata qalat ini, apakah ada wawu atau tidak? Itu ada perbedaan. Karena sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Nanti kalau ada wawu, berarti otomatis kata-kata qalat ini diatofkan kepada riwayat sebelumnya, sehingga sanadnya pun mengikuti sanad sebelumnya. Kalau sanad sebelumnya sahih, otomatis ini juga sahih. Tapi kalau tidak ada wawunya, berarti kita akan mengatakan hadis ini mu'allaq. Sementara mu'allaq itu minal hadits dhaifah. Kan gitu ya. Kalau seperti itu loh, ini dalam Bukhari kok ada hadis dhaifah. Lagi bermasalah. Ini dipertanyakan dan dikaji oleh Syekhuna Majid Kamil. Beliau Syekhuna Majid Kamil menjelaskan itu. Dan seolah memberikan jawaban tentang eskalan itu. Memberikan jawaban solusi. Bagaimana solusinya seperti ini ketika kita menemui kondisi dalam Bukhari seperti redaksi ini. Semacam ini. Itu diantaranya. Terus yang menarik juga itu Syekhuna Majid Kamil itu sering sekali mengutip dari guru beliau, yaitu As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sayyid Muhammad ini menurut saya luar biasa sekali dan sangat nampak sekali beliau itu sangat mencintai Sayyid Muhammad, apa yang kita kenal dengan Abuya Sayyid Muhammad. Saya sampai kemarin tuh punya pikiran seperti ini. Satu saat saya ingin nulis lagi tuh pendapat Sayyid Muhammad yang diriwayatkan oleh Syekh Majid Kamil. Luar biasa. Di sini saya menemukan ya ini enggak banyak, ini hanya beberapa saja. Termasuk yang jenengan kutip kemarin ya terkait awaluman aslama itu ya. Iya. Itu kan sebenarnya juga ada khilaf sebenarnya antara para ulama. Ada yang mengatakan awaluman aslam adalah Sayyidina Abu Bakar, ada yang mengatakan awaluman aslam adalah Sayyidina Ali, ada yang mengatakan awaluman aslam adalah Khadijatul Kubra, Sayyidatina Khadijatul Kubra. Tapi Sayyid Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh Syekhuna Majid itu lebih memilih bahwasanya awaluman aslam alal itlaq itu adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Karena ulama lain juga ada yang mengklasifikasi kalau dari min haitsu syabab itu Sayyidina Ali, kalau minar rijal Sayyidina Abu Bakar, seperti itu. Dan nisa Sayyidina Khadijah. Lah dalilnya mana? Gitu mestinya. Dalilnya mana? Ya hadis Bukhari ini, yang hadis yang mana menceritakan Kanjeng Nabi waktu pulang pertama kali dari Gua Hira mendapat wahyu pertama kali, yang diceritain tidak lain ya Sayyidina Khadijah. Dari situ kemudianlah Syekh Said Muhammad yang diriwayatkan Syekh Majid Kamil berpendapat bahwasanya awaluman aslam alal itlaq adalah Sayyidatuna Khadijah. Dan hadis ini menjadi hujjah. Itu seperti itu diceritakan. Ini kan menarik menurut saya. Jadi Kiai Majid bisa sampai segitu. Jadi artinya Ustadz penting sekali ya bagi santri untuk mencatat keterangan-keterangan masyayikh ketika mengkaji sebuah kitab, dijadikan sebuah catatan kitab. Dan saya tadi sedikit mengintip, Ustaz, maaf, di kitab panjenengan banyak catatan di pinggir ya, tali-tali kata itu. Dan tentunya ini menjadi sebuah hasanah pesantren tersendiri. Kalaupun kita santri-santri tetap meneruskan adat ini, saya kira ini akan menjadi hal yang luar biasa. Tugas yang luar biasa di pesantren. Iya, kalau kita mau berpikir dan melihat sedikit. Sebenarnya kan kayak misalnya kitab I'anatul Thalibi. Terus kemudian kitab Bujairimi al-Khatib, hasyah itu kan sebenarnya kan catatan dari seorang syekh yang ketika waktu itu mengajar kemudian dicatat oleh murid-muridnya, kemudian dikumpulkan, kemudian jadilah sebuah kitab hasyah. Nah,
andaikan kita ini apa ya, para santri sekarang ini di Pondok Sarang ada konsentrasi seperti itu. Misalkan yang di Al Anwar kita ngaji pada Syekhuna Najih Maimun, ngaji kepada Syekhuna Abdul Rauf Maimun, kepada Syekhuna Idrar Maimun. Yang kemarin Gus Idrar mengkaji Al-Istidkar itu ya. Itu luar biasa sekali sebenarnya. Juga ada Syekhuna Abdul Ghafur, Syekhuna Abdullah Ubad dan yang lainnya macam-macam lah banyak. Kalau yang di Mus ada Syekhuna Said Abdul Rahim, ada Syekhuna Ahdal, kemudian juga di Mis ada Syekh Raghib, ada Syekh Badrul Jamal dan yang lainnya banyak sekali. Itu andaikan keterangan para masyayikh, para ulama kita itu dicatat dengan baik, maka itu menjadi satu takrir, paling tidak minimal takrir, dimudahwankan lagi menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah takrirat. Seingat saya kalau tidak salah dulu itu tradisi ulama kita itu kan ada yang namanya taswid. Mereka menulis dulu, acak-acakan dulu semua semrawut, kemudian setelah ditaswid baru ditabyid, ditulis dengan rapi, bersih. Setelah itu baru ditahrir, ditasihkan kepada gurunya yang harus syarat mana, yang tidak mana. Ini kan kalau seperti kitab yang modern itu Takrur Sodidah atau apa kita bertanya apa Syed Ahmad kan, Ahmad bin Hasan Al-Kaf itu kan yang menulis kitab. Katanya diambil dari pengajian guru beliau Al Habib Zain Ibn Smith. Nah itu kan luar biasa sebenarnya, bisa kita tiru, Makanya dulu kalau di Timur Tengah kalau nggak salah itu ada yang namanya katib ya. Katib sekretaris. Jadi dia fokusnya memang disuruh ditugasi untuk mencatat dawuh-dawuhnya atau keterangan-keterangan masyayikh. Atau sekarang Asad, mungkin admin media ya. Mungkin seperti itu kan. Mungkin diringkas lagi itu di alih bahasa dari suara menjadi teks. Ditulis, minimal direkam lah. Itu penting sekali menurut saya sebagai khazanah keilmuan kita nanti ke depan, supaya kita tahu kan, sehingga faedah-faedah itu tidak liar, terkumpul, tidak hilang. Jadi ini yang menurut saya masih kurang di kita. Dulu saya juga pernah, alhamdulillah tuh pernah istifadah, pernah ngaji juga kepada Syekhuna Najih Maimun. Saya itu waktu itu pernah ya walaupun ngontak ngantuk, tapi saya pernah ikut ngaji misalkan kitab Fathul Mu'in, habis maghrib itu ya? Habis maghrib. Kemudian kalau nggak salah ketika masa liburan panjenengan juga ngaji Takwil Mukhtalaf. Iya, Takwil Mukhtalaf itu karangan Ibnu Qutaibah itu. Nah, benar. Jadi karangan Ibnu Qutaibah bin Nawawi, kemudian juga ngaji Bahjatul Wasail, karangan An-Nawawi. Dan itu sebenarnya menarik juga. Saya masih ingat itu Syekhuna Najih itu waktu mengkaji Bahjatul Wasail itu beliau itu mengkritisi beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Bahjatul Wasail. Itu kemudian beliau menyuruh beberapa santri untuk meneliti lagi, menelaah lagi. Wah, ini luar biasa sekali. Andai kan itu dicatat, saya yakin jadi kitab itu sendiri. Yang di Fathul Mu'in pun beliau juga punya kitab yang itu syarahnya Durratun Nasin atau komentar atas Durratun Nasin ya. Ta'liq atau takhrijah hadisnya itu kan juga ada. Jadi walhasil maksud saya begini, kebiasaan mencatat ini harus kita munculkan lagi, harus lebih disemangatkan lagi, nggak usah takut nanti gimana. Pokoknya ini luar biasa karena ini akan menjadi khazanah keilmuan kita. Khususnya di keilmuan pesantren kita punya banyak turos. Ya, seperti itu. Dan saya sendiri sebenarnya juga punya keinginan, misalkan kayak teman saya tentunya kan tidak akan nggak sampai khatam ya ngaji Sahih Bukhari ini. Andaikan misalkan seperti ini. Misal tentang Syekhuna Majid ngaji Sahih Bukhari. Dulu mungkin beliau juga pernah ngaji Riyadhus Shalihin. Itu mungkin yang punya catatan-catatan tuh kita kumpulkan. Itu akan bisa menjadi turasnya Syekh Majid, satu karya tersendiri yang luar biasa. Dan mungkin juga untuk masalah lain, Ustaz. Seperti maaf ya, dan ini harapan besar kita kan. Sepeninggal Allah yarham Romo Yai Maimun, kita juga akan mungkin adalah santri-santri atau siapapun yang pernah beristifadah dengan beliau mengumpulkan itu. Itu sangat penting sekali menurut saya. Karena gini ya, sehingga kita bisa tahu bagaimana manhaj Syekhina Maimun, misalnya dalam beliau kan punya interaksi banyak ya, dalam keilmuan juga dalam interaksi bermasyarakat juga berpolitik juga itu semua andaikan kita kaji, itu merupakan kita tahu manhaj beliau. Wah, itu luar biasa sekali. Kadang salah gini Ustaz, saya sendiri pernah angan-angan, misalkan kalau ada problem gitu ya, problem di masyarakat atau problem dimanapun, ini kalau Mbah Mun masih hidup, beliau akan fatwa seperti apa ya? Kadang saya mengenai sini, mungkin beliau akan berfatwa semacam ini. Karena apa?
manhaj beliau itu seperti ini, gitu. Ini pentingnya menulis. Makanya dulu tuh saya tuh sampai merasa ya getun atau apa ya, merasa rugi. Kenapa rugi? Menyesal, saya menyesal sekali. Kenapa dulu tuh saya nggak sering-sering mencatat keterangan-keterangan beliau, Syekhuna Maimun Allah yarhamhu, kemudian Syekh Majid Kamil, Syekhuna Naji, dan Syekh Masyayikh yang lainnya. Saya merasa ada kekurangan lah. Lah ini mumpung santri-santri masih banyak yang ngaji di sana, istifadah masyayikh juga masih banyak yang masih sugeng, masih sehat, dan semoga diberi kesehatan. Dan sekarang fasilitas tentu loh semakin lebih tersedia. Juga paling tidak menurut saya direkam pribadi, atau paling tidak harus ada katib yang mencatat, dikumpulkan supaya nanti bisa menjadi khazanah tersendiri. Dan tentunya bagi saya juga berharap sebenarnya bagi para alumni yang sudah sepuh-sepuh juga bisa misalkan tidak menutupi kisah-kisah Syekhuna Maimun tentang keteladanan beliau, bagaimana sikap beliau, dawuh-dawuhnya dulu ketika era zaman dulu, bagaimana yang saya ini nggak menemui, ya, saya termasuk alumni yang mungkin dikatakan masih kecil lah, ya, banyak yang lebih sepuh. Itu juga penting sekali nanti untuk menambah khazanah Syekhuna Maimun. Kembali lagi Ustadz ke tentang beliau Kiai Haji Majid Kamil Maimun. Seperti apa sepengetahuan panjenengan? Seperti apa perhatian beliau terhadap santri, bukan hanya kepada jenengan, kepada semua santri, perhatian beliau seperti apa? Begini, yang saya tahu tuh Syekhuna Majid Kamil itu dengan santri itu sangat amat perhatian. Beliau itu pernah, seingat saya ini sekali lagi ini cerita ya, yang pernah saya lihat langsung. Itu pernah ada santri, setahu saya waktu itu teman saya juga ada, itu yang mau boyongan gara-gara mungkin orang tuanya sudah tidak mampu atau gimana. Itu Syekhuna Majid itu sempat untuk kemudian beliau itu mengatakan atau dawuhan, udah kamu nggak usah boyong dulu, nanti untuk untuk biaya maisha makan dan saya yang nanggung, masalah sekolah kamu saya yang nanggung. Itu kalau tidak salah waktu itu teman saya ini waktu itu sedang kesulitan ekonomi karena orang tuanya ada masalah ekonomi, saya nggak bisa ceritakan. Itu kemudian wadul ke Syekhuna Majid dan beliau menanggung itu semua. Terus yang unik lagi, dengan santri-santri yang lainnya, beliau tidak segan untuk bertanya, misalnya rumah kamu mana, misal nanti saya tak mampir atau gimana. Itu beliau seperti itu Jadi bukan hanya santri yang ziarah sowan ke kiai, beliau juga menyambung ketika hadir di suatu kota tempat, beliau juga mampir ke tempat itu. Kalau saya pribadi, walaupun beliau belum pernah ke sini, tapi saya itu pernah, yang sangat berkesan bagi saya itu seperti ini. Beliau dawuh ke saya waktu mampir di salah satu alumni di sini, beliau dawuh seperti ini. Sepurane ya, bahasa Jawanya seperti itu. Sepurane ya, aku durung iso mampir ke sampean. Sampai segitunya. Karena nggak bisa mampir, beliau meminta maaf. Wah, ini kan luar biasa. Ini kalau bagi saya ini pelajaran akhlak, adab, tawadhu yang benar-benar real praktek. Bukan sekedar hanya diomongkan, tidak. Jadi luar biasa sekali ini Syekhuna Majid Kamil sampai segitunya. Saya terakhir bertemu dengan bukan terakhir lah, sebelum saya bertemu dengan beliau di Sarang, itu saya di Unisula. Waktu itu beliau mewakili keluarga Sarang untuk Mbah Mun menerima penghargaan apa gitu, saya lupa, sebagai tokoh muslim mungkin ya. Di situ Syekhuna Majid itu ngobrol sama saya biasa. Di beliau dawuhan gini, bahkan saya sempat digojloki juga sama Syekhuna Majid waktu beliau itu ngobrol, saya, Syekhuna Majid, terus Pak Yasin Asy'ari. Pak Yasin Asy'ari itu salah satu dosen Unisula waktu itu. Waktu itu Yai Majid Kamil itu sampai dawuh seperti ini sama Pak Yasin Asy'ari. Dia iki sakake Pak, gak duwe ijazah iki. Misalnya seperti itu. Jadi digon-goni seperti itu. Terus kemudian waktu itu saya cuma karena sama santri Mas ya. Saya cuma berdiri di pinggir sama Kiai Majid. Ya, ojo ngadeg situ, jangan berdiri di situ. Sini, duduk sini samping saya. Beliau menyuruh duduk di samping saya juga. Jadi nggak ada sekat antara kiai dan santri, artinya beliau tetap menghormati santri. Ya, itu. Jadi itu luar biasa, itu yang saya rasakan. Kemudian kayak teman saya tadi juga ternyata diperhatikan sampai segitunya, masalah ekonominya,
terus kemudian ketika mungkin sakit juga dicari mungkin. Itu yang saya pahami sekilas dari Syekh Majid Kamil. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah, mungkin di kesempatan lain kita akan menyambung lagi dengan Ustadz Dia, ya, karena ini juga sudah larut malam. Tapi saya merasa bersyukur sekali karena banyak faedah yang kita terima, dan tentunya kita akan banyak mengambil faedah dari juga para alumni lain, para senior. Ada faedah-faedah yang bisa kita bagikan kepada para alumni lain dan kepada masyarakat secara umumnya terkait masyayikh kita di Sarang, Mbah Maimun, dan siapapun masyayikh kita di Sarang, dengan harapan kita bisa mengikuti beliau, jalan-jalan beliau, sehingga kita bahasa kasarnya tidak tersesat, Ustaz. Karena memang beliau sudah terbukti sukses gitu. Iya. Nah, karena nggak ada salahnya kalau kita mau sukses mengikuti orang sukses. Iya. Dan beliau sudah terbukti sukses. Beliau Syekhina Maimun Zubair sukses. Beliau Syekh Majid Kamil sukses, termasuk beliau punya murid seperti Ustadz Yaul Haq ini. Ini juga sebagai apa ya? Ya warisan beliau lah. Warisan beliau, dan insya Allah ya ilmu yuntafa bihi. Amin, ya, amin, insya Allah. Jadi Syekh Majid Kamil punya seperti murid Ustadz Dia dan murid-murid yang lain tentunya, yang insya Allah nanti kita akan temui dan kita akan lebih banyak mengambil faedah. Pemirsa, sahabat Cermat TV yang berbahagia, insya Allah kita akan bertemu kembali. Kita akan interview dengan para tokoh-tokoh yang lain untuk mengambil faedah. Dan apabila ada salah kata dari saya, Ustadz, kalau saya ada salah, ya saya juga kalau salahnya saya minta maaf ya Ustadz. Sekian dari saya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.